Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat tahun baru adik-adik. Wow, seru banget ya. Kita sudah memasuki tahun 2021. Wow, keren ya. Kita di tahun yang lalu 2020 meskipun banyak kesulitan, ada pandemi Covid, tapi Tuhan melindungi kita melewati tahun 2020. Makanya sekarang kita masuk tahun baru ya 2021. Adik-adik, Kak Mary mau kita mulai dari awal tahun belajar. Belajar apa ya? Belajar bagaimana teladan Tuhan Yesus ketika dia digoda oleh iblis loh. Iblis tidak senang kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita mau mulai awal tahun ini dengan belajar teladan dari Tuhan. Dan kita bisa menolak godaan iblis dan mengalahkan musuh kita itu ya. Yuk kita menyanyikan lagu ini ya. Lagunya judulnya apa ya? Nanti Kak Ping akan kasih tahu ya. Yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Indah ya lagunya ya. Malah lagu ini bercerita kita nih bisa kuat dan dikatakan kita bisa menjadi pemenang. Kenapa bisa menjadi pemenang? Karena ketika ada Yesus di dalam hati kita, kita akan tampil beda gitu ya. Kita akan menjadi pemenang dan tampil beda. Wow, hari ini di awal tahun Kak Ping Ping akan melayani ditemani oleh siapa? Ditemani oleh Kak Etna. Siapa ya Kak Etna ya? Kak Etna itu gadis muda yang cantik loh. Wah, nanti kenalan sama Kak Etnanya ya. Yuk, terus yang akan bercerita nanti adalah Kak Christine tentunya ya. Mari adik-adik kita sama-sama beribadah dan kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ingat, mulai dari awal tahun kita punya komitmen. Tidak takut dengan rayuan iblis, tapi kita mau berjalan dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Happy New Year. Yeay. Hari ini kakak ditemani oleh Kak Etna. kita berdua akan mengajak adik-adik untuk ikut ibadah online sekolah minggu dengan semangat. Hore. Gimana kabarnya adik-adik di tahun yang baru ini? Sudah jalan 3 hari ya? Ini sekarang ya, masuk tahun 2021. Kira-kira pada saat tahun 2020, apa ya yang dirasakan oleh adik-adik semua? Perasaan yang bagaimana? Kalau Kak Etna, perasaannya bagaimana melewati tahun 2020 yang lalu? Pasti senang dan susah, Kak. Pasti senang, juga ada susah ya. Iya. Tapi masuk di tahun yang baru, di tahun 2021, semoga semua adik-adik masih tetap punya Pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Iya, kiranya pengharapan sukacita kita tidak akan pernah habis, tapi semakin hari boleh semakin bertambah. Tetap semangat, yuk kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan melalui satu pujian. Apa pujiannya? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Mari adik-adik siapkan hati kita untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pujian, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan sudah pelihara hidup kami untuk melewati di tahun yang baru ini. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami pada saat ini mau beribadah kepada Tuhan. Tolong hati kami ya Tuhan, pusatkan hati dan pikiran kami di pagi hari ini hanya kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong usir kuasa setan yang akan mengganggu kami dikala kami mau berkonsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mengikut Tuhan itu bukan hal yang mudah.
Banyak godaan-godaan dari iblis yang selalu menggoda kita untuk berbuat dosa. Ya, betul. Godaan rayuan iblis itu sangat mudah sekali membuat kita itu jatuh dalam dosa. Tapi ingat adik-adik, ketika rayuan godaan iblis itu datang, maka satu hal yang harus kita kerjakan adalah Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menyiapkan hati kita. Buat apa, Kak? Loh, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Emma diajak dengan adik-adik semua. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Kita mau pujikan dulu lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan boleh terus tinggal dalam hati kita, membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kita ulang sekali lagi ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama
Nah, adik-adik, firman Tuhan diambil dari Alkitab kita, dari kitab Matius. Ayo kita buka Alkitabnya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Adik-adik buka ya Alkitabnya. Nah, di dalam firman Tuhan ini diceritakan beberapa saat setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus di sana tidak makan, ia tidak minum. Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari, 40 malam. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Allah, tapi Tuhan Yesus juga adalah manusia. Kira-kira kalau berpuasa itu lapar apa enggak ya? Ya, betul, pasti lapar sekali. Nah, saat itu dimanfaatkan oleh si iblis. Iblis datang kepada Tuhan Yesus dan mencobai Tuhan Yesus. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Aduh, lagi lapar-laparnya dicobai dengan roti. Kira-kira gimana ya? Duh, tahan nggak ya kira-kira? Kalau kita pasti mungkin, kalau Kak Kristin mungkin kalau lapar ya pasti cari roti. Wah, tapi apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab iblis seperti ini. Ayo adik-adik kita buka, kita baca pada ayat yang keempat. Kakak-kakak yang bisa membaca, kita baca sama-sama. Adik-adik yang belum bisa dengarkan baik-baik ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ternyata Tuhan Yesus tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Tuhan menolak, Tuhan menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, dari apa yang keluar dari mulut Allah. Apa sih anak-anak maksudnya? Maksudnya Tuhan mau sampaikan kepada kita, memang kita sebagai manusia membutuhkan makanan setiap hari. Untuk kita hidup, tubuh kita memerlukan makanan supaya kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas. Supaya kita nggak mudah sakit, kita nggak mudah terserang virus. Supaya tubuh kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting untuk hidup kita. Setiap hari kita memerlukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu makanan bagi roh kita. Makanan rohani yang harus kita makan setiap hari. Dengan firman Tuhan, tubuh kita, rohani kita, jiwa kita akan punya tenaga untuk melawan iblis. Akan kuat menghadapi godaan dari iblis. Dan kita tidak akan mudah jatuh pada godaan si iblis. Terlebih lagi, firman Tuhan, makanan rohani ini akan membuat kita bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, seperti yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, percobaan yang pertama ini, iblis gagal. Iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang. Dia melawan iblis dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, iblis tidak menyerah.
Dia membawa Tuhan Yesus naik ke atas bait suci. Lalu di atas bait suci iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis malaikat-malaikat akan menolongmu, dan engkau tidak akan terantuk batu." Wah, iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis ingin Tuhan Yesus mencobai Allah. Maka Tuhan Yesus menjawab iblis dengan keras. Begini, di ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Wah, benar. Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus lagi-lagi tidak jatuh pada godaan si iblis. Karena Tuhan tahu mencobai Allah itu adalah perbuatan yang membuat Allah sedih. Itu adalah perbuatan dosa. Mencobai Allah itu seperti apa ya, Kak? Begini contohnya, misalnya suatu hari ada ujian di sekolah, lalu anak-anak nggak bisa mengerjakan salah satu atau beberapa soal. Lalu anak-anak berpikir begini, gak apa-apa aku nyontek. Teman-teman juga nyontek, gak apa-apa lah, nanti aku minta maaf ke Tuhan. Tuhan kan sayang sama aku. Pasti Tuhan nanti mengampuni aku. Jadi gak apa-apa, aku nyontek aja. Nah, adik-adik, itulah yang diinginkan oleh iblis. Kita mencobai Allah. Kita dengan sengaja berbuat dosa. Lalu kita berpikir Allah akan mengampuni kita. Itu perbuatan yang salah, itu dosa. Kita ingat bahwa iblis selalu menggoda kita supaya kita itu jatuh dalam dosa. Dan kita harus ingat, kita tidak boleh dengan sengaja melakukan dosa. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang terus berusaha tidak berbuat dosa. Yang terus berusaha hidup taat pada firman Tuhan. Sudah 2 kali iblis mencobai Tuhan Yesus. Dan gagal lagi. Wah, apakah iblis menyerah kali ini? Tidak, adik-adik. Iblis masih ada satu lagi. Aku harus bisa. Iblis menggunakan cara. Mungkin menurut si iblis ini pasti cara yang paling ampuh. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang paling tinggi. Di atas menara? Bukan. Di atas gedung-gedung yang tinggi? Bukan. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung tertinggi. Dan dari atas tempat itu, iblis memperlihatkan semua kemegahan dunia. Kekayaan-kekayaan dunia, kerajaan-kerajaan dunia diperlihatkan kepada Tuhan Yesus. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semuanya ini, kekayaan-kekayaan dunia, kerajaan-kerajaan dunia, kemegahan semuanya ini akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Loh, sekarang iblis ingin disembah. Iblis ingin Tuhan Yesus menyembah dia. Iblis ingin menjadi Allah. Iblis ingin disembah. Wah, ini sangat mengerikan. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis. Ayo kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus untuk mengalahkan iblis yang ketiga. Kita lihat di ayat 10. Kita baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu, hanya kepada Allah saja kita boleh menyembah. Hanya Allah saja yang boleh kita sembah. Tidak ada yang lain di dunia ini. Manusia, benda, tempat-tempat tertentu, kita tidak boleh menyembahnya. Hanya Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah juga yang turun ke dunia menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita dari maut sebagai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak mengikuti perintah iblis. Dia mengingatkan kita juga supaya kita hanya menyembah kepada Allah. Oh iya Kak, aku menyembah kok pada Allah. Setiap minggu aku sekolah minggu pada Allah. Setiap berdoa, aku berdoa kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah menyembah Allah. Tapi tunggu dulu adik-adik. Seringkali kita itu lupa. Contohnya begini, kadang-kadang kita pernah kan mengidolakan seseorang, atau kita mengidolakan artis, atau kalau zaman sekarang banyak yang suka K-pop. Wah, kita suka, kita ikuti setiap hari. Kalau pagi-pagi kita nyanyi lagunya, siang kita nyanyi lagunya, kita beli posternya, tempel semuanya di kamar. Kita juga buka HP, kita ikuti channelnya. Wah, hari ini lagu terbarunya apa ya? Wah, dia ngapain aja ya? Hidup kita dipenuhi oleh aktivitas atau hal-hal yang berhubungan dengan idola kita, berhubungan dengan artis idola kita itu. Nah, seringkali hal itu membuat kita lupa. Kita lupa datang kepada Tuhan. Kita hanya berdoa sebagai rutinitas. Kita lupa baca Alkitab setiap hari. Bahkan kita lupa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhannya cuma hari Minggu aja. Hari-hari biasa enggak. Nah, itulah yang diinginkan iblis. Itu berarti kita sudah menyembah hal lain. Dan itu membuat hatinya Tuhan sedih. Harusnya bagaimana? Harusnya kita hanya menyembah Allah. Artinya kita menjadikan Allah yang nomor 1 di dalam hidup kita. Kita mengingat terus firman Tuhan, kita memuji Tuhan setiap hari, kita membaca Alkitab setiap hari, dan kita berdoa kepada Tuhan. Itu baru anak Tuhan yang luar biasa dan menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, sudah 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus. Tapi ketiga-tiganya Tuhan Yesus berhasil menang. Iblis pun pergi. Iblis pun dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dengan apa adik-adik? Adik-adik sudah tahu belum? Rahasianya Tuhan Yesus mengalahkan iblis apa? Wah, good! Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Setiap iblis menggodai Tuhan Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Itu berarti Tuhan menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Tuhan taat, Tuhan memegang firman Tuhan itu. Sehingga Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan untuk
melawan iblis. Nah, adik-adik, seringkali iblis itu juga datang kepada kita. Apalagi kalau kita ini mau jadi anak yang luar biasa, mau jadi anak yang taat. Iblis selalu datang kepada kita. Iblis menggoda kita supaya kita ini jatuh ke dalam dosa. Iblis menggoda kita supaya kita ini tidak melakukan yang ada di dalam firman Tuhan. Supaya kita ini membuat hatinya Tuhan sedih. Terlebih, iblis ingin kita jauh dari Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan. Ngeri ya adik-adik. Tapi ingat, kita bisa menang melawan iblis seperti Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, senjata kita. Kita mau terus setia kepada firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saat kita mendengarkan firman Tuhan, baik di sekolah minggu, baik di sekolah, ataupun ibadah di keluarga, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar ingin Tuhan tumbuhkan. Dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita bisa mengerti setiap firman Tuhan yang kita baca, bisa mengerti setiap firman Tuhan yang kita dengar. Dan Roh Kudus menolong kita bisa melakukan firman Tuhan, tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Nah, itulah senjata kita. Adik-adik, firman Tuhan itu seperti pelita. Adik-adik ingat nggak lagunya? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mengawali tahun 2021 ini dengan terus berpegang kepada firman Tuhan, setia pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan jadi pelita bagi kita, sehingga kita bisa melangkah terus sepanjang tahun 2021 ini dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan Yesus. Dan pasti kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang taat. Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa? Coba angkat tangan. Wah, good, hebat. Jangan lupa setia pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang tadi Kak Christine sebutkan. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, nanti adik-adik hafalkan di rumah ya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita tutup ibadah hari ini, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa iblis terus menggoda kami. Iblis tidak suka
ketika kami berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tuhan tolong kami, Tuhan pakai kami supaya kami boleh tetap setia pada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami setiap hari boleh mencari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami mengerti, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami tetap kuat dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengawali tahun 2021 ini dengan keteguhan kami, dengan komitmen kami mau terus setia pada firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami sepanjang tahun 2021 ini menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan sudah memilih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah dengarkan cerita hari ini ya. Biarlah cerita itu tadi boleh jadi berkat buat adik-adik semua. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik, bahwa apa yang dia lakukan karena dia mau taat sama Tuhan. Berarti setiap kita pun dituntut untuk taat kepada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Obedience. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it joyfully. Whoopee! Action is the key. Do it immediately. Show you will receive. Kita nyanyikan dengan lebih cepat ya sekarang. Kita ulang ya. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it joyfully. Whoopee! Action is the key. Do it immediately. Joy you will receive. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it joyfully. Whoopee! Action is the key. Do it immediately. Joy you will receive. Adik-adik, nah sekarang kita akan membuat aktivitas hari ini. Apakah kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya? Oke, tentu sudah ya. Nah, ayo kita mulai saja membuat aktivitas hari ini. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Ini ada bahan dan peralatan yang kita butuhkan. Kita memerlukan gunting, lem kertas, double tip, penggaris, spidol warna hitam dan warna merah, kertas berwarna hitam dan biru. Untuk yang berwarna biru, adik-adik boleh pilih sesuai kesukaan kalian. Kemudian ada kardus bekas. Yang pertama, kita akan membuat persegi panjang dengan ukuran lebar 7 cm dan tinggi 15 cm. Kita akan membuat dua bentuk yang sama. Kemudian kita akan potong. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah kakak berikan double tip di bagian sekeliling persegi panjang. Kita akan merekatkannya seperti ini.
kita tekan-tekan supaya rapat. Setelah jadi seperti ini, kita akan merapikan bagian ujungnya. Kita potong agak melengkung sedikit. Selanjutnya, kita akan membungkus kardus yang sudah jadi ini dengan warna biru. Sekarang kita menggunakan kertas hitam dan kita ukur ukurannya 6 cm, panjangnya 12. Pada bagian atas kita beri gambar seperti ini. Lalu kita akan memotongnya. Nah, adik-adik, ini tadi yang sudah kita potong. Kak Christine juga sudah memberikan double tip di bagian belakangnya. Kita akan menempelkannya pada handphonenya. Kemudian kita akan beri titik-titik pada bagian atas. Jika sudah jadi seperti ini, kita akan menghiasnya dengan tulisan-tulisan seperti ini. Nah, kakak sudah menyiapkan tulisan seperti ini. Ada Jesus, connected by His word, dan ada dua warna, warna hijau dengan telepon putih di tengahnya, lalu ada warna hijau dan warna merah. Nah, kita tempelkan pada sini. Nah, jadilah seperti ini. Adik-adik, handphone kita sudah jadi seperti ini. Nah, adik-adik, ingat setiap adik-adik main handphone, seringkali kita langsung buka YouTube, buka game, atau buka media sosial. Nah, sekarang Kak Christine mau adik-adik ingat, setiap pegang handphone, adik-adik buka dulu aplikasi Alkitab di dalam sini. Adik-adik bisa baca dulu Alkitab satu pasal, lalu menghafalkan satu ayat. Nah, dengan begitu, adik-adik akan kuat melawan godaan iblis dengan firman Tuhan yang kita ingat dan kita baca setiap hari. Jangan lupa ya, adik-adik. Sampai di sini ya pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.